di suku Melayu sama Minang. Yang pertama itu ada suku Minang. Kalau di adat Minang itu kira-kira apa tradisi lama apa yang sampai sekarang masih dipertahankan? Nah, kalau adat Minang tuh banyak ya, Minang Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Pariaman. Kita ambil Pariaman ya, sebab adat ini yang paling kental sampai sekarang tidak bisa lumpuh. Nah itu, jadi ada Pariaman ini, kalau misalnya pihak perempuan mau pihak laki-laki, itu pihak perempuan yang pamannya melamar ke pihak laki-laki. Jadi setelah melamar itu pertama perkenalkan dulu, bertanya dulu. Misalnya si laki-laki tidak ada calon yang lain, baru disahkan. Nah, terus pulang. Dan pulang nanti datang lagi yang kedua kali, bertanya masalah berapa antaran belanja. Uang belanja nomor di Pariaman tuh, bara uang belanjonyo, bara uang bilangnya. Uang belanja ini istilahnya untuk belanja. Kalau uang belanja istilah uang japut untuk penjemput laki-laki. Kalau uang hilang uang hilang ini untuk modal usaha si laki-laki. Jadi kalau sudah ditetapkan demikian, barulah kita mencari hari H pernikahan. Ya, satu. Sudah tuh, kalau sudah hari H itu seperti Patamanuku. Patamanuku itu pertemuan antara saudara masak-memasak. Sudah tuh baru hari pesta atau hari alek. Hari alek itu di rumah perempuan dia pakai pengantin, laki-laki yang datangi perempuan nanti. Nah, jadi di akhir pesta itu nanti ada tuh malam barituang namanya. Malam barituang tuh malam perhitungan penghasilan dari sumbangan saudara, sumbangan dari sanak famili, sumbangan dari sahabat kerabat. Berapa hasil nanti itu untuk dibelikan sesuatu untuk pengantin perempuan. Nah, udah lanjut lagi. Nah, lanjut lagi besok harinya pengantin perempuan pergi ke tempat laki-laki, namanya hari Manjalang. Manjalang itu perempuan ini pergi ke tempat laki-laki diarak. Ada nanti ada istilahnya juadah, dipandu sama laki-laki. Juadah itu isinya ada bubi, ada juadah, ada kelamai, ada batiah, gula batiah namanya, ya dan lain-lainnya lah ya. Disebut itu banyak. Ada tuh bawa itulah ke rumah si perempuan tadi, itulah malam Manjalang namanya. Kalau ada Manjalang itu laki-laki sudah bawa pakai big ke rumah perempuan, laki-laki nanti pulang ke rumah perempuan setelah beralih Manjalang. Sudah Manjalang itu nanti apa hasil itu pun dibagi juga ke perempuan. Jadi uang hilang, uang jatuh pulang ke perempuan. Jadi besoknya itu malam itu juga pengantin laki-laki pulang. Pulang tidak boleh di rumah itu dulu, pulang dulu ke rumah. Dah habis ya, itu adatnya. Cuma yang diapakan kalau sudah betunang namanya tuh, kalau ada Minang sebetulnya tidak boleh bertemu dulu si laki-laki. Yang keduanya, pengantin tidak boleh keluyuran dulu menjelang pesta pernikahan. Berarti harus tetap di rumah. Tetap di rumah, tidak boleh di rumah itu misalnya ke pasar dekat rumah boleh. Berjalan keluar daerah tidak boleh, katanya ya tak boleh lah, namanya larang orang tua nanti tak jatuh, entah apa, awak wangi katanya. Ada Minang gitu kan masih dipercaya dengan ada istiadat. Itu tak boleh. Adat itu kita sejarah asli kita tak tahu. Pokoknya sejarah namanya adat Minangkabau ini dari turun-temurun dulu, dari datuk nenek moyang sebelum saya ada dan sebelum nenek saya ada. Kalau misalnya adat itu ada nggak permintaan dari ayah muda dan nenek kedua? Ada, kalau anak itu lari di luar kota dia nikah sama orang lain. Seperti ini ya. Misalnya kamu nikah dengan orang tidak punya suku. Tidak punya suku dan tidak punya gelar. Nanti anakmu suku pasti ada, masih dipunyai suku itu kan dari ibu. Sukunya misalnya si Kumbang, Kak Tanjung, Kak Canyaku. Itu dari ibu. Tapi gelar anakmu tidak ada lagi nanti karena suamimu tidak punya gelar seperti Sidi, Sultan, Bagindo. Anda ada lapak lagi. Jadi seperti itulah adat Minangkabau. Apa lagi nak? Iya.
Nikah satu suku tidak boleh, si kumbang sama si kumbang tak boleh. Yang katanya konon kalau nikah satu suku bisa anaknya terjadi bodoh, bisa anaknya terjadi cacat. Intinya tidak boleh satu suku, kecuali misalnya di Pariaman suku Sikumbang, di Bukit Tinggi suku Sikumbang itu boleh karena sudah datuknya sudah terpisah. Nah, kerajaannya udah beda, nah, boleh. Nah, yang tidak boleh satu tempat, satu suku, satu datuk, tak boleh. Pak, di sini saya ingin bertanya tentang adat istiadat yang ada di Melayu lagi. Melayu ya. Apa saja adat yang ada di Melayu? Lain ceritanya dengan orang Minangkabau ya. Kalau adat Melayu itu, misalnya kamu pacaran dengan orang Melayu juga kan, kamu Melayu. Nanti pihak laki-laki yang melamar perempuan. Maksudnya hari pertama tuh silaturahmi dulu. Datanglah pihak laki-laki ke rumah perempuan. Silaturahmi, bertanyalah dulu. Pertama nih kami silaturahmi katanya. Kedua bertanya, calon yang kami hubungannya perempuan ini kenapa pacaran sama anak sekian lama. Jadi saya mau bertanya, apa anak bapak sudah dicaloni apa belum? Seandainya belum, barulah datang pertanyaan berapa uang antarannya, antaran belanjunya untuk anak ini. Kalau masalah uang mahar itu beda, tidak sama dengan antara belanja. Uang mahar beda lagi, masuk bilangnya perempuan pengantin yang minta apa dia mau. Kalau antara belanja, keluarga perempuan yang minta. Misalnya minta antara belanja nanti 10 juta. Pakai apa? Pakai serba satu. Apa serba satunya? Mukena satu paket, pakaian satu paket, peralatan mandi satu paket. Ada yang lainnya nanti seperti apa namanya nih? Seperti buah-buahan atau makanan kue-kue, ya kan? Seperti itu antara belanja. Waktu antara belanja itu biasanya pihak perempuan buat bunga rampai, pihak laki-laki buat bunga rampai. Nanti sesampainya pihak laki-laki di rumah perempuan tukaran bunga rampai itu tadi. Tukaran yang punya laki-laki sama si perempuan, punya si perempuan sama laki-laki. Saling mencium tuh, mana yang wangi, mana gitu lah modelnya tuh. Ada. Itu sampai kantor belanja kan. Jadi sudah itu mencari hari H lagi. Kapan hari H pernikahannya misalnya? Ada dicari. Hari pernikahan itu pestanya tetap sama dengan Minangkabau ada persamaan. Rewang namanya. Nama Rewang tuh sama dengan Minangkabau Patang Mangukui katanya kan. Patang Mangukui. Kalau orang Minang tuh Patang Mangukui itu sebelum pesta hari H. Patang Mangukui itu hari kumpulan masak dengan saudara. Pakai tamu tuh, tak tergedak gitu kan. Sesudah itu kalau orang Minangkabau, orang Melayu tadi sama dengan orang Minang bertanya juga apanya besok, antarannya besok. Jadi sudah antara belanja hari H itu tadi malam rewang dulu. Rewang sama Minang tadi kan petang kue, ini rewang. Malam rewang tuh yang membuat begini lebay. Malam begini lebay. Begini lebay itu artinya pasang inai di kuku. Jadi itu nyanyi nanti tuh giring memasangkan inai belum direnjis dipilih lagi waktu pesta baru dipilih ini begini lebay ini pasang inai di kuku. Sesudah itu udah pasang kuku besok pestanya. Pestanya tuh di hari perempuan itu ada yang katam. Kalau misalnya dia katam baca Al-Quran dia, hari katam tuh nanti adanya membuat pulut kuning berbunga-bunga. Pulut kuning, kue, bunga sajian kue, ada makanan lauk yang berbunga-bunga, lauk itu dihias-hias gitu. Begitu ada Melayu itu tadi. Itu ada nanti tukang andapnya nanti gini. Direnjis, dipilis, ditepungilah tawar, hai beras kunyit ditabur, disiram air mawar, kayak gitu kan. Gitu nanti disambut lagi sama penyanyi lain. Di adat Melayu itu Bu, masih ada nggak pemujaan khusus terhadap yang kelahiran itu? Pemujaan itu tidak ada loh. Dari dulu tidak ada Melayu itu. Itu mungkin persekutuan seperti itu mungkin dari pendekatan dengan orang setan-setan juga, orang tidak punya itu kan menghadap kepada Allah. Nah ada puja-pujaan itu orang Melayu tidak, cuma
istilahnya misalnya kampung tuh ada puake tuh misalnya ada terjadi ombak besar di laut, nah itu nanti bakriasi ramai-ramai atau berselawat ramai-ramai buang nasi kunyit, itu biasa, tradisi biasa, cuma sebagai sarana aja. Nah, tidak itu dibikin setiap hari, tidak setiap tahun, tidak kapan ada masanya seperti itu. Cuma adat Melayu itu lebih fokusnya kalau dalam pengobatan ada ya seperti di Arab ya, di Arab itu kalau berobat orang bukannya ke rumah sakit dulunya ke tabib air putih. Makanya di Mekah itu banyak orang kita pendatang dipenuhi rumah sakit itu bukan apa namanya itu bukan orang setempat, karena di situ lebih percaya kepada Allah, beryakin kepada Allah baru ke rumah sakit untuk sarana lainnya. Nah, begitu juga Melayu buang keteguh seperti kunyit itu kan disimbangkan, itu ada kebiasaan. Misalnya kamu sakit nggak sembuh-sembuh, buang keteguh dulu ditegur. Nah, seperti ibu itu ibu kita lakukan, buang keteguran atau mandi bunga atau mandi batu biasa. Itu dibuat kerja kayak gitu bukannya ritual ya, tapi itu sebagai sarana, karena setiap tumbuhan itu ada tujuannya masing-masing. Seperti kalau buang keteguran itu pakai kunyit. Kenapa kunyit harus dipakai? Kunyit itu antibiotik. Berarti ada hubungannya sama medis. Ya, berhubungan dengan medis. Berarti bukan karena kepercayaan. Bukan, enggak. Seperti misalnya buang ketegur tadi, ada namanya kalau orang kami Banjar lagi ya, bidaraan. Bidaraan itu sejenis keteguran. Tahu bidaraan? Kamu orang Banjar? Enggak, cuma tahu daun bidara juga sering dipakai. Oh, bukan daun bidara, bidaraan, bidara beda. Nah, bidaraan itu sejenis keteguran juga. Persyaratan pengobatannya pakai kunyit, pakai asam, pakai bawang merah, pakai beras. Semuanya ini ada tujuan-tujuannya, ada cara bekerjanya. Seperti kunyit antibiotik, bawang merah sirkulasi darah, beras untuk semangat hidup, ya kan? Apalagi tadi asam pembersih. Nah, jadi semuanya tuh disuruh tugas masing-masing. Tugas kamu untuk membersih penyakit orang itu, kamu untuk sirkulasi darah orang itu berjalan. Nah, ini apa lagi? Tadi beras untuk semangat, biar semangat dia. Apalagi tadi? Kunyit. Kunyit antibiotik tadi udah. Iya. Kunyit, bawang merah sirkulasi darah. Terus apa lagi tadi nak? 4 macam, ada semuanya tugasnya. Nah, jadi itu adat Melayu. Kalau sudah tuh makan sirih. Makan sirih Melayu waktu mengantar belanja tadi pakai tepak juga ada. Tepak itu isinya sirih lengkap-lengkapnya tuh. Iya, tadi persembahyan lah ya pakai tepak.